Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romanto Limbu. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi kebijakan bisnis. Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan dan berkesinambungan suatu bisnis adalah kemampuan menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Nah, dengan hadirnya kebijakan ini yang tepat, setiap masalah yang timbul dan perubahan yang terjadi dapat diatasi dan tujuan bisnis pun akan lebih mudah dicapai. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan pemasaran dan kebijakan iklan. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian kebijakan bisnis. Nah, kebijakan bisnis ini dapat didefinisikan sebagai ketetapan atau keputusan manajemen sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas bisnis demi mencapai dari tujuan perusahaan itu sendiri. Kebijakan bisnis ini dia meliputi aspek fungsional dan operasional. Nah, di aspek fungsional dan operasional itu terdiri dari produksi, pemasaran, serta harga produk dan jasa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu pokok-pokok pembahasannya, yaitu di sini saya akan membahas yang pertama, kebijakan pemasaran. Kebijakan pemasaran itu terdiri dari yang pertama pengertian, kemudian ada harga jual, habis itu distribusi atau penyebaran produknya, habis itu promosi produk, dan materi kedua yaitu kebijakan iklan yang dimana akan membahas definisinya, fungsi dan tujuan, faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan iklan tersebut. Di pembahasan selanjutnya. Nah, di materi pertama kita akan membahas pengertian dari kebijakan pemasaran. Apa sih kebijakan pemasaran? Yaitu adalah bagaimana perusahaan mendapatkan laba melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebijakan pemasaran telah dimulai saat suatu usaha atau bisnis itu dirancang. Kebijakan pemasaran akan berkembang sesuai perkembangan bisnis dan lingkungannya. Kebijakan pemasaran ini dia ditujukan untuk menyeimbangkan antara kualitas produk dengan harga jual sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kepuasan terhadap konsumen. Nah, untuk mencapai kepuasan konsumen, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu harga jual. Harga jual adalah ketetapan kebijakan harga dari barang dan jasa menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan pemasaran, karena tinggi rendahnya harga jual produk akan mempengaruhi keberhasilan pemasaran yang pada akhirnya akan memengaruhi tinggi rendahnya pendapatan terhadap perusahaan. Nah, hal yang berikutnya yaitu distribusi produk. Bila distribusi dia berjalan baik, maka akan memperbaiki cakupan wilayah yang lebih luas sehingga kinerja atau performance produk pada perusahaan terlihat baik. Karena apa? Penyebaran produk ke lokasi yang tepat dengan lokasi yang diinginkan konsumen akan memengaruhi keberhasilan pemasaran produk tersebut, yang pada akhirnya akan memengaruhi pencapaian dan tujuan perusahaan. Untuk kegiatan distribusi diharapkan dengan suatu pilihan, yaitu apakah akan dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan cara membangun unit organisasi dan yang khusus menangani kegiatan pemasaran, atau dengan melakukan kerjasama terhadap perusahaan lain dalam kegiatan pemasaran tersebut. Kegiatan berikutnya yaitu promosi, di mana kegiatan promosi ini dia dihadapkan dengan suatu pilihan sama seperti tadi distribusi, yaitu apakah akan dilakukan sendiri oleh perusahaan dengan cara membangun unit organisasi yang khusus menangani kegiatan kegiatan promosi tersebut, seperti dengan memanfaatkan media sosial atau melalui orang lain, yaitu di mana perusahaan diajak kerjasama seperti pembuatan spanduk, kemudian kerjasama iklan di televisi, di YouTube, seperti itu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kebijakan iklan. Kebijakan iklan adalah bagian dari pemasaran, mana dia berupa penyampaian pesan, baik itu melalui media atau dengan cara tertentu, di mana tujuannya untuk memengaruhi konsumen agar konsumen ini tertarik terhadap barang dan jasa yang telah diiklankan atau ditawarkan.
Untuk selanjutnya yaitu fungsi kebijakan iklan, yaitu di mana kebijakan iklan ini dia berfungsi sebagai memperkenalkan barang dan jasa itu kepada konsumen, kemudian mengaruhi sikap konsumen dan mempertahankan persepsi konsumen yang ada, di mana kita berusaha mempertahankan dan meyakini bahwa produk yang kita tawarkan itu adalah produk dengan kualitas yang terbaik kepada konsumen. Nah, dengan menjalankan fungsi dari kebijakan iklan, maka tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan iklan itu yaitu adalah yang pertama memenangkan persaingan atau kompetisi pangsa pasar serta meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan iklan itu yang pertama, pesan yang disampaikan. Apakah pesan yang disampaikan kepada konsumen itu secara jelas terkait produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian bentuk dan cara penyampaian pesannya. Habis itu media yang digunakan, kemudian ketetapan waktu penyampaian dan model yang digunakan dalam penyampaian iklan tersebut. Sekian video yang saya sampaikan terkait materi kebijakan bisnis. Yang dibahas adalah kebijakan pemasaran dan kebijakan iklan. Semoga video saya ini bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi di video saya ini terdapat kekurangan atau kata yang kurang jelas, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.